umat Islam di tanah Arab untuk berhaji. Awal mulanya kayak apa sih, Buya gitu? Terus siapa panitianya? Apakah Raja Salman atau siapa? Dan berhalanya itu disimpan di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Dulu saya pernah ngisi kajian tentang apa sih makna-makna simbol ibadah haji dan umroh. Kenapa harus toatnya 7 kali? Harus berkeliling melawan jarum jam toatnya. Kenapa sa'i itu harus bolak-balik dari Bukit Sofa dan Marwah 7 kali lari-lari kecil? Artinya apa sih? Nah, dulu saya pernah menjelaskan itu. Kenapa harus pakai pakaian ihram warnanya putih, nggak ada gambar-gambar buah-buahannya, misalkan pakaian ihramnya, misalkan ada gambar wortel gitu kan, kedok-dok, salak gitu, semuanya harus putih semua. Nah, dulu saya menjelaskan itu. Nah, sekarang ingin menjelaskan awal mula Kanjeng Nabi mengajak jamaah umat Islam di tanah Arab untuk berhaji. Awal mulanya kayak apa sih, Buya gitu? Terus siapa panitianya? Apakah Raja Salman atau siapa? Dulu yang ngangkut-ngangkut logistik, yang mengangkut-ngangkut makanan siapa? Terus yang nganter Kanjeng Nabi pidatonya siapa? Nah, nanti dalam pengajian hari ini kita ingin merekam masa lalu bagaimana Kanjeng Nabi mengajak umatnya yang ada yang Islam, ada yang belum masuk Islam, bahkan diundang juga agama-agama lain. Agama Nasrani, agama Yahudi juga dulu ikut, Bu. Kalau baca sejarah, cuman dia tidak ikut ritual, cuman duduk, memandang, menghadiri, paling ikutnya dalam acara-acara rapat dan diskusi dengan umat Islam. Artinya apa? Ibadah haji pada zaman Nabi melibatkan seluruh umat manusia, baik muslim, non-muslim, bahkan ada yang masih kafir maupun agama-agama lain. Jadi agama lain pun dulu pada era Kanjeng Nabi terlibat aktif. Itu kalau kita baca sejarah. Makanya ada penelitian, beberapa ahli meneliti tentang jamaah haji, kok ternyata non-muslim juga sebetulnya dulu ikut. Cuman tidak ikut ritual, tidak ikut toab, tidak ikut bermalam di Mina, terus di Muzdalifah, tidak ikut melempar jamroh. Dia hanya menghadiri sebagai undangan. Itu dulu pada era Kanjeng Nabi. Nah, kita bedah, kita ngomong haji dulu ya, karena umroh dan haji sebetulnya sama, hanya beda rukun aja, dikurangi. Haji itu asal katanya apa sih? Gitu. Ada yang mengatakan hajun, hajat, yang memiliki kebutuhan. Nah, kalau ingin membedah bahasa, haji itu sebetulnya bahasa kuno sebelum lahir bahasa Arab, gitu kan. Ini biasanya bahasa ini muncul ada bahasa Aramik, bahasa Suryani, bahasa-bahasa kuno. Nah, ibu orang Sunda, ya, apa enggak Sunda zaman dulu, Sunda kuno, lemes, Sunda lemes dulu. Ada yang hafal enggak? Ada yang bisa enggak? Enggak ya. Paling bisa enggak aing sia, nah, Sunda zaman ayeuna lah gitu. Nah, bahasa Arab juga sebetulnya lahir dari bahasa kuno, yaitu bahasa Aramik. Sebelum bangsa Arab berdiri,
ya, ini bersuku-suku. Misalkan suku kalau ibarat Kerawang, suku Batu Jaya ada di sana jauh. Suku Pedes, suku Telaga Sari, suku ini rumahnya berjauhan. Nah, dulu bahasanya pakai bahasa yang sangat kuno sekali. Ada bahasa Aramik, bahasa-bahasa itulah. Sebelum lahirnya bahasa Arab, sebelum turunnya Al-Quran. Maka haji kalau belajar bahasa Arab dulu maknanya adalah lampu yang ada di menara. Tahu lampu, Pak? Pelita. Itu. Bahasa kunonya seperti itu, Kang Anas. Jadi, lampu yang ada di menara di tengah-tengah padang pasir. Itu. Jadi, dulu kalau bangsa Arab ini bersuku-suku, kalau malam ini pulang dagang dari Suriah, dari Irak, dari Yaman, pulangnya malam. Nah, kalau pulang malam, ada menara di tengah-tengah padang pasir yang sepi, kemudian ada lampunya, bahagia nggak? Wah, malam kan di tengah padang pasir kan malam gelap gulita nih. Dulu mah kan nggak ada PLN, gitu, nggak ada. Nah, ketika pulang berjualan, ya berjualan, habis pulang dagang, karena bulan Zulhijjah itu adalah bulan untuk beristirahat pulang dari berdagang. Ada yang pergi dagang, ada pulang dagang. Kafilah-kafilah Arab itu. Namanya belum Zulhijjah, namanya Burak. Arab kuno itu menamakan bulan Zulhijjah itu Burak. Nama Zulhijjah itu diganti oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Itu. Nah, maknanya lentera malam di menara yang tinggi. Jadi kalau dulu ada tempat peristirahatan para kafilah yang pulang dari dagang di tengah-tengah padang pasir itu ada menara. Itu. Nah, itulah yang disebut haji, lentera yang ada di menara di tengah-tengah padang pasir. Itu. Nah, disitulah jadi tempat istirahat, menaranya tempat ngumpulnya para kafilah-kafilah yang habis pulang dari berdagang. Jadi, oh di sana menaranya, misalkan kelihatan lampunya ngeblenong gitu kan. Nah, itulah yang disebut makna haji. Haji itu adalah cahaya di tengah gelap gulita di menara di tengah-tengah padang pasir. Itu makna haji pada bahasa kuno. Saya orang Jawa, ada bahasa kuno, kalesan, tuh, kapi asem. Wah, udah nggak ini nggak apal itu bahasa-bahasa kuno. Karena Kerawang Utara, saya kan di laut, itu bahasanya Jawa semua. Mm-mm. Nah, bahasa-bahasa kuno udah nggak apal saya. Sama kan bahasa Sunda juga ada bahasa-bahasa kunonya. Ibu pada apal bahasa kunonya? Bahasa Sunda yang lemes banget bahasa Priangan. Gitu, cepil, lain celi, cepil, misalkan pangambu gitu kan. Lain hirung lain. Nah, di Arab pun sama ada bahasa-bahasa itu. Nah, maka haji bahasa kunonya adalah cahaya yang muncul dari lampu atau lentera yang ada di menara yang tinggi sebagai tempat peristirahatan orang-orang yang pergi berdagang. Itu haji. Asal kata mula akar bahasanya itu. Nah, ada juga bahasa Ibrani, Hajj. Hajj. Tahu Ibrani? Bahasa Ibrani. Tahu? Ada bahasa Arab, bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arab itu keturunannya Nabi Ismail. Kalau Ibrani itu keturunan Nabi Ishak yang sekarang melahirkan bangsa Israel. Itu sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Itu. Nah, bahasa Ibrani pun ada yang namanya Hajj. Hajj itu adalah perayaan yang menyatukan orang banyak. Itu Hajj dari bahasa Ibrani. Nah, maka haji menyatukan orang banyak enggak? Menyatukan dari berbagai negara. Tuh. Nah, itulah bahasa kunonya. Nah, dulu saya ngaji di sini ngomong sejarah ya. Dulu pada era zaman jahiliyah
Ka'bah itu belum disebut Masjidil Haram. Belum. Disebut Masjidil Haram setelah Nabi Isra Mi'raj ilal Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Setelah ke sini disebut Masjidil Haram itu jadi masjid itu setelah ditaklukkan oleh Kanjeng Nabi Mekahnya. Nah, sebelum Mekah ditaklukkan oleh Kanjeng Nabi itu berbentuk kuil. Kenapa Pak Ustadz berbentuk kuil? Karena di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar kurang lebih ya, jumlahnya saya nggak hafal, 400 berhala. Itu ada berhala Hubal, apa lagi? Uzza, Mana, berhala ini, berhala ini, berhala ini, berhala ini. Setiap suku itu berbeda-beda berhalanya. Contoh, suku Aus berhalanya namanya misalkan si A. Suku ini berhalanya si B. Suku ini berhalanya si C. Berbeda-beda. Berhala itu patung. Patungnya berbeda-beda. Gitu. Nah, itu ada 400. Berarti kalau ada 400, berarti ada 400 lebih suku pada waktu itu yang rumahnya berjauhan. Contoh, kalau suku Quraisy misalkan di Rengas Dengklok, nanti suku Kahraj itu ada di Jakarta. Berjauh-jauhan enggak? Berjauh-jauhan. Jadi masing-masing suku itu tempatnya terpisah dan berjauhan. Dan berhalanya itu disimpan di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Iya, muter. Itu berhala. Itu kurang lebih ada 400. Ada yang mengatakan 300 lebih, ada yang mengatakan 400. Nah, berhala yang paling dekat dengan Ka'bah itu berarti suku yang paling elit, suku Bonapin. Berarti kalangan-kalangan kalau di sini mah kalangan sosialita dan kalangan pejabat, kalangan PNS itu kan, atau kalangan artis, itulah zaman sekarang mah. Nah, kalau yang dekat dengan Ka'bah berarti itu berhalanya pemiliknya adalah suku yang paling elit. Contoh lah, yang paling elit pada waktu itu suku Quraisy. Ya, itu Quraisy. Yang paling jauh berarti sukunya tidak elit, suku pinggiran, suku-suku cemen kata orang sini mah, cemen kamu mah keturunan orang cemen katanya gitu. Jadi suku yang dekat dengan Ka'bah itu, berhala yang dekat dengan Ka'bah itu adalah berhala dari kalangan suku-suku yang elit, konglomerat gitu kan. Yang paling jauh gitu kan. Nah, itu mah bukan konglomerat, itu mah keturunan-keturunan wayang abang gitu kan. Kalau bahasa ini mah keturunan-keturunan cemen, suku-suku rendahan. Itu. Nah, itu. Nah, dulu cara ritual era ini sebetulnya pada zaman Nabi Ibrahim ini dirubah-rubah ritualnya. Bayangkan dari Kanjeng Nabi ke zaman Nabi Ibrahim itu udah ribuan tahun. Ritualnya udah pada lupa lagi. Cara-cara praktek-praktek umroh dan hajinya udah pada lupa. Gitu. Udah bergeser. Nah, oleh zaman jahiliyah pada waktu itu, siapapun yang datang ke kuil ya, dulu belum Masjidil Haram. Masjidil Haram belum, masih kuil karena banyak berhala-berhala. Yang datang ingin ritual di situ, satu mesti beli baju, harganya mahal. Bajunya disiapkan oleh panitia yang menguasai, yang mengelola Ka'bah tadi. Contoh misalkan bajunya yang harus ada lampu neona gitu misalkan. Bajunya yang harus terbuat dari sutra. Bajunya yang harus klimis dan lain sebagainya. Dan harganya itu sangat mahal. Ujung-ujungnya dulu mah dijadikan ajang bisnis. Nah ini karena setiap bulan Zulhijjah banyak yang datang. Iya piduiteun. Cek pengelola teh. Gitu itu bedana lah. Lamun iya mah amun ziarah-ziarah di makam asup ke pintu ieu mayar, asup ke pintu ieu mayar, asup ke pintu ini mayar. Nah, dulu dia dijadikan ajang bisnis. Yang habis itu
Ada jual beli patung, jual beli berhala. Pulang dari Mekah, habis ritual, kudu beli berhala. Bayarannya mahal. Sehingga orang yang menjalankan ritual di Ka'bah pada era zaman jahiliyah hanya orang-orang yang kaya raya. Hanya orang-orang yang punya duit. Yang nggak punya duit, wah, itu tawafnya jauh. Misalkan, jangan deket-deket Ka'bah lah pokoknya. Yang nggak punya duit mah, komo anu miskin, hidung gitu kan, tara mandi, enggak siapa jauh. Misalkan, oleh pengelola teh seperti itu. Nah, karena yang bisa dekat dengan Ka'bah hanya kalangan-kalangan konglomerat pada waktu itu dan harus mengeluarkan uang banyak, sementara kalangan orang-orang yang biasa aja dia tidak mampu untuk beli perlengkapan-perlengkapan ritual di Ka'bah. Maka mau tidak mau ritualnya dengan cara apa? Dengan cara kata Al-Quran digambarkan mereka bertoab di Ka'bah dengan cara telanjang sambil bersiul-siul. Ah, itu kalangan orang-orang rakyat jelata. Telanjang, nggak pakai baju. Gitu. Ayo ibu makan, hari abdi makan, hari itu pakai pakaian ihram. Dulu mah kalangan-kalangan rakyat jelata telanjang, Pak. Gitu, nggak pakai baju. Setelah itu melakukan hubungan jinah dan seks bebas di situ. Seperti itu sebelum Masjidil Haram dikuasai oleh Kanjeng Nabi. Itu, ya. Nah, sehingga Kanjeng Nabi berpikir, ini kok ibadah kayak gini, nggak bener ini. Makanya saya berharap, maaf, ya ini sedikit masukan, kalau lagi toab, yang khusyuk, supaya doanya diijabah. Jangan sambil ketawa, ketiwi, selfie. Nanti setelah toab ada waktunya untuk selfie. Dan ini digambarkan oleh Al-Quran. Mereka bertoab di sekeliling Ka'bah sambil ketawa, sambil bersiul-siul dengan pakaian yang telanjang. Nah, apa bedanya? Kita bertoab dengan cara bercanda-bercanda, cekakak, cekiki. Maaf, saya sering menyaksikan itu ketika saya umroh pada waktu itu 2023 bulan September, tapi bukan jamaah bebetur. Jamaah bebetur mah pada caririk, Bu. Teu boga hutangannya, ngadoa di Ka'bah, hayang BRI-na lunas mungkin. Khusuk maksudnya, nyium Ka'bah. Tapi di negara lain, jamaah dari negara lain pada ketawa-ketawa. Kata saya, ini gimana? Sa'i ada yang ketawa, ada yang bercanda. Umroh ada yang ketawa-ketawa, umroh toab. Ada yang sambil bercanda, tidak melantunkan tasbih dan zikir. Nah, jangan sampai kita kayak umat pada era jahiliyah. Dan dijamin, kemungkinan besar, kemungkinan siapapun yang melakukan tawaf sa'i dengan cara bercanda, dengan cara tidak serius, doa-doanya kemungkinan tidak terijabah. Karena ini adalah amanah dari Kanjeng Nabi. Makanya watohir baiti kata kan, sucikanlah rumahku. Sucikan dari apa? Bukan hanya disucikan dari berhala, tapi disucikan dari pikiran-pikiran kotor kita, dari ibadah-ibadah kita yang tidak serius. Tuh. Nah, dulu kayak gitu. Yang satu kelompok konglomerat memonopoli, yang lain nggak boleh dekat dengan Ka'bah katanya. Hanya saya pakai bajunya baju kebesaran. Yang rakyat jelatanya telanjang sambil bercanda-canda, bersiul-siul. Nah, itulah kenapa dulu disebut, lebih cocoknya disebut kuil, bukan Masjidil Haram. Nah, menjadi Masjidil Haram ketika Nabi bisa menaklukkan Mekah. Digantilah namanya Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Haram itu terhormat, maka pakaian baju ihram putih itu dalam rangka apa? Menghormati dan memanusiakan manusia. Karena yang membedakan kita terkadang dari bajunya. Betul nggak, Bu? Ibu suaminya profesinya apa, maaf? Hmm? Suami ibu profesi pekerjaannya apa, maaf?
Pensiun dulu karyawan. Waktu karyawan, seragamnya pada sama enggak dengan bosnya, direktur? Seragamnya sama enggak? Beda kan? Heeh. Seragam baju bupati sama enggak dengan satpam, Bu? Beda. Nah, ibadah haji tidak ada perbedaan status, tidak ada perbedaan warna, tidak ada perbedaan wajah, tidak ada perbedaan penghasilan. Di mata Allah semuanya sama, maka pakaiannya disimbolkan dengan baju semuanya putih. Kenapa harus putih semuanya? Ini cerminan Kanjeng Nabi mengatakan ritual-ritual era jahiliyah membedakan, mengkasta-kasta manusia. Kata Kanjeng Nabi seperti itu. Maka setelah munculnya Islam, tidak ada perbedaan di depan atau di hadapan Allah. Semuanya adalah manusia yang terhormat, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Maka disimbolkannya pakai pakaian baju semuanya seragam, tidak ada wangi-wangian, tidak ada perhiasan. Dulu mah Bu, yang tawaf di Ka'bah era zaman jahiliyah, perhiasannya dipamer-pamerin, rembel, gelangnya sampai segini, dari pergelangan sampai ini, pamer. Itu praktek-praktek masyarakat jahiliyah, memamerkan kekayaan di hadapan Ka'bah. Yang satunya, yang lapisan paling luar, dia boro-boro memamerkan kekayaan, nggak mampu, tapi pengen ibadah. Ya akhirnya telanjang. Maaf, kelihatan buah dadanya. Akhirnya apa? Setelah itu melakukan hubungan seks bebas. Bayangkan dulu Masjidil Haram seperti itu. Itu. Maka bersyukurlah ini disucikan oleh Kanjeng Nabi. Wattohir baiti. Sucikanlah rumahku, kata Allah. Itu ya. Nah, dulu ya seperti itu. Maka ibadah haji maknanya atau ibadah umroh, satu, jangan sekali-kali membedakan manusia. Di hadapan Allah yang dilihat bukan isi rekening, isi dompet, berapa puluh hektar sawah kamu punya, berapa empang, berapa gajinya, berapa jabatannya, gelis atau goreng, tidak ada. Semuanya di mata Allah adalah sama. Semuanya ciptaan Allah dari keturunan yang sama, yaitu Kanjeng Nabi Adam. Disimbolkannya adalah dengan pakaian ihram. Nah, pakaian ihram itu sebetulnya untuk menjawab manusia-manusia yang sering membeda-bedakan, mengkasta-kastakan, dan memamer-mamerkan kebesarannya di hadapan Allah. Kata Allah, aku sudah tidak butuh al-malu wal banun. Hartamu dan golongan-golonganmu, keturunanmu, aku tidak butuh. Yang aku butuhkan, kata Allah, ilaman atallah biqalbin salim. Engkau datang kepadaku dengan hati yang tulus, yang ikhlas, dan yang bersih. Maka kenapa dalam ihram tidak ada pakai perhiasan, tidak boleh wewangian, misalkan wangi deodoran, wangi ini, nggak boleh. Atau misalkan pakaian ihramnya ada gambar-gambarnya, ada gambar Doraemon, ada kura-kura ninja, ada ninja Hattori, nggak boleh. Itu simbol kesucian, simbol kebersamaan, kesetaraan. Di mata Allah tidak ada karyawan dan bos. Ada nggak? Saya mah ini jenderal, saya bupati, maka saya harus sholat di depan Ka'bah yang paling depan. Nggak bisa. Kalau kamu terlambat ya pasti ke belakang. Itu nggak ada. Pokoknya di hadapan Allah sama. Kedua, Nabi ingin membalikan kembali fungsi Ka'bah pada waktu itu adalah kewajiban semua umat manusia, terutama umat Muslim. Ini kewajiban, makanya ada di rukun Islam. Manis atau ailai saya bilang, bagi yang mampu, mau umroh, mau haji. Yang umroh, haji, makanya disebut haji
kecil. Kalau di ini mah ya ada pom bensin mah ada pom mini, ada pom bensin. Ya umroh mah pom mini gitu. Ya ini bercanda supaya jangan ini terus. Nah, umroh pun haji. Disebut haji kecil. Cuman ada beberapa rukun haji yang tidak dijalankan di umroh. Tapi sebetulnya juga itu adalah praktek haji. Gitu. Makanya wajar kalau di daerah saya, Cibuaya, Pedes, Batu Jaya, Pakis, Tirta Jaya, orang yang pulang umroh disebutnya haji. Gitu. Haji Tarmi, Haji Carmun, misalkan. Padahal pulang dari umroh Haji Eno gitu kan. Itu ya. Jadi ini kewajiban kita. Nah, nanti saya terangkan kenapa ibadah haji atau umroh satu-satunya ibadah yang kalau kita paham ini diakui oleh umat muslim, diakui oleh umat manusia walaupun beda agama tapi bisa diakui. Hanya umat Islam yang punya ibadah ritual di dalam haji dan umroh itu secara nalar, secara logika ini bisa diakui walaupun beda agama. Sangat masuk akal. Itu. Kedua, ketiga, kembalikan lagi fungsinya. Yang dulu sebagai fungsi nyembah-nyembah berhala, fungsi-fungsi kayak gitu hanya untuk meraup keuntungan ekonomi dimonopoli oleh segelintir orang. Nah, kemudian diseleksi dulu mah, Bu, pokoknya nu beungeut-beungeut goreng mah entong lah. Baheula mah era zaman jahiliyah anjrit aing mah beungeut goreng entong deket-deket Ka'bah. Kunaon? Eta beungeutna goreng gitu. Apa deh ya kulit hitam kan goreng ya gitu. Ah geus anu budak-budak nu kararitu tuh di ditu di luar ibadahnya ya akhirnya ibadahnya rusak macem-macem. Ada yang gini-gini, ada yang pegang hio, pegang kemenyan sambil gini-gini, ada yang siul-siulan. Tidak tertib pada era itu. Ajaran Nabi Ibrahim berubah total pada waktu itu. Gitu. Makanya diperbaiki. Nah, ibadah haji itu semacam pertemuan seluruh umat manusia. Ada enggak, maaf, di agama lain yang mempertemukan umat manusia sedunia? Ada enggak? Enggak ada. Kecuali di agama kita. Inilah hebatnya Islam, inilah hebatnya Kanjeng Nabi Ibrahim, inilah hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, maaf, jangankan mempertemukan umat manusia, sholat subuh aja, nya paling sabaraha jalmi anu jadi jamaah tilu, opat gitu kan, saking malesna mungkin ya. Nah, ini luar biasa, ibadah haji mengundang seluruh umat manusia. Karena perlu berkumpul manusia itu. Bayangkan Nabi itu dulu suku-sukunya terpisah-pisah. Ada yang kalau dianalogikan gini lah. Suku Jakarta ya di Jakarta. Suku Surabaya ada di Surabaya. Suku ini ada di Papua. Di ini terpisah-pisah. Sama Nabi ini harus ngumpul. Kenapa harus ngumpul? Pertanyaannya. Maaf. Kita dapat rezeki karena interaksi dengan manusia. Betul nggak? Kita dapat berkah karena berinteraksi dengan manusia yang lain nggak? Iya. Saya dapat berkah, dapat ilmu karena saya berinteraksi dengan Kang Anas. Kang Anas, daerah mana? Desana Kang Anas? Hmm? Karangpawitan, abi jauh di Sungai Buntu, bisa ketemu, ayah keberkahan, ayah bisnis, ayah iya, ayah iya, ayah iya, berkah enggak? Berkah. Makanya di Al-Quran itu digambarkan rumahmu yang aman dan yang memberi makan. Karena ada keberkahan dari apa? Dari interaksi dan kumpulan para manusia. Itu makanya, Bu, Ibu kadang kenging rejeki, Paknya, dari orang jauh apa orang deket? Sok. Orang deket mah keluarga mah boro-boro masihan rejeki, kadang minjem duit, betul tuh. Ai orang jauh, untuk kenal, kenal nalami, orang jauh, beda desa, bisa ketemu, ngajak bisnis. Ya enggak? Ai keluarganya lira,
malah minjem duit, mana mah boro-boro masih kan rezeki. Inilah hikmah ibadah haji. Bayangkan kalau seluruh dunia ngumpul, terjadi interaksi antar manusia enggak? Dulu saya waktu umroh 2003 bulan September ketemu dengan orang Pakistan, ngobrol. Akhirnya apa? Dari obrolan saya dengan orang Pakistan, saya minta buku-buku dong. Buku ini dari Pakistan, karangan Zaul Haq, karangan ini. Ada nggak? Oh ada. Akhirnya dia sering ngirim email, lewat WA, ngirim referensi-referensi buku-buku keagamaan. Hanya ketemu di Madinah, di Masjid Nabawi, abdi keur nongkrong, bari ngarokok, ngarokok, gitu nya, ngarokok. Terus manena oge nongkrong di samping abdi, penasaran. Ngomong, amun bahasa urang mah kieu meureunnya. Anu ganteng cek orang Pakistan teh. Aya beja rokona Indonesia mah enak-enak. Oh leres cek abdi teh. Hoyong, hoyong akhirnya dipastikan sebatang rokok Sampurna Mil. Ayo klepus, bener enak ternyata lain dongeng, lain hoak gitu. Dari situlah saya terjadi interaksi dengan orang Pakistan, tuker-tuker HP, dan dia sering ngirim referensi-referensi buku yang susah dicari di Indonesia dan gratis. Inilah hebatnya ibadah haji mengumpulkan umat manusia. Bayangkan, umat Islam sedunia ngumpul, lamun ibuna pinter gaulna, eta loba pi bisniseun eta. Ieu mah boro-boro gaulnya, Bu. Heeh. Belanja wae gemeter. Tuh bisa bahasa Arabna, padahal pakai bahasa Indonesia gak bisa. Untuk kudu ditukurkan pakai rial, enggak saya pakai duit rupiah, oke bisa belanja. Jadi itu, pakai duit 100.000, 50.000, santai beda. Manena ngerti, cara mulangana ngerti gitu. Entong siun kena tipunya gitu. Malah anu jaga-jaga tokona orang Indonesia. Wah, aya orang Madura, orang Cianjur, anu jualan bakso di Madinah, kayak aya taman kurma, orang Cianjur, orang Garut, orang Madura. Heeh. Cek saya teh ieu mah juga kampungnya lihat. Anu jualan uduk setiap sholat subuh eta orang-orang dia. Nongkrong. Iya kampung Arab apa kampung Madura? Cek saya teh itu kampung Arab apa kampung Cianjur sih? Sampai abdulnya jalan-jalan. Nah, itulah hebatnya Kanjeng Nabi, hebatnya ibadah haji dan umroh bisa menyatukan antar manusia walau beda negara. Makanya di Al-Quran ia diabadikan wa'adhin pinnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli Panjin Amit, mereka dari jauh akan datang berbondong-bondong. Dulu pakai unta, sekarang pakai pesawat. Al-Quran benar apa salah? Benar. Ini ramalan Al-Quran benar. Di Al-Quran, di hadis, siapapun yang berdoa di depan Ka'bah akan aku kabulkan. Kalau kamu miskin akan jadi kaya. Benar apa salah? Masih terpercaya wae. Geus ngadoa di depan Ka'bah, boga utang 700 juta, ngadoa di depan Ka'bah. Sing yakin pasti dika. Lamun ente yakin kabina-bina Gusti. Itu ya. Nah, jadi itulah ibadah haji. Nah, setelah itu kan kita nanti di Arafah. Ya, di Padang Arafah. Arafah itu dulu belum namanya Bukit Arafah, bukan. Nama Bukit Arafah itu yang memberikan nama itu adalah Kanjeng Nabi. Ketika turun pada waktu itu ada ayat Quran yang mengatakan waja'alna syu'uban wa qabaila lita'arofu. Aku ciptakan, aku jadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arofu. Nah, dari kata arafah teh arofa ya'rifu ma'rifah. Nah, dari kata itu di Al-Qur'an maka bukit ada yang disebut Padang gara-gara turunnya ayat Quran ini. Aku jadikan manusia
bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu, supaya saling mengenal. Ini ayat ini adalah ayat-ayat yang dijadikan Nabi sebagai ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh, sehingga bukit tersebut dijadikan padang Arafah. Nah, pada zaman Nabi, padang Arafah itu, di samping kita nanti di padang Arafah berzikir, bertasbih, memuji Allah, ada jeda istirahat pada era Kanjeng Nabi. Nah, jeda istirahat itu digunakan untuk litarofu, saling mengenal, saling tukar gagasan, saling tukar informasi, saling tukar bisnis. Enggak, karena ya istirahat. Nah, jadi antara orang Pakistan, orang Arab, orang Kazakhstan, orang Mesir, orang Indonesia bisa berinteraksi, tukar gagasan dan tukar informasi. Si daging janin belum disebut karena udah menjadi manusia, maka Allah memerintahkan faqaulahu sajidin, hai malaikat, hai bangsa jin, hormatilah anak Adam ini. Dan aku memaafkan siapapun yang telah menaruh luka, yang pernah menaruh dosa di dalam kehidupanku. Janganlah menginjak-injak hak orang lain, atau diam saja ketika orang lain menginjak-injak hakmu.